esek-esek itu dan mencanangkan Surabaya sebagai kota yang bersih dari prostitusi. Selain itu, banyaknya kasus perdagangan manusia dan anak diduga terkait dengan bisnis prostitusi. Saya merasakan bahwa ternyata ada dampak di balik tempat tersebut. Itu ada dampaknya, dan dampaknya paling besar itu dirasakan itu di anak-anak. Itu makanya kemudian saya mengambil tekad bahwa mereka ini lokalisasi ini ditutup. Namun, tak semudah membalikan telapak tangan untuk menutup Gang Doli. Tak hanya para PSK dan mucikari yang resah, namun warga yang menggantungkan hidup dari Gang Doli angkat suara, menolak rencana penutupan. Bahkan sebagian kalangan menilai langkah menutup Doli terkesan politis dan sekedar untuk mencari popularitas. Ya kalau bisa janganlah dulu sekarang Pak, karena saya gimana juga itu kan mencarinya rezeki di sini, tempat kerja saya di sini. Kalau bisa jangan dulu untuk saat ini Pak. Gang Doli, pertarungan antara kepentingan ekonomi dan wajah kota yang bersih dari prostitusi. Nyali pemerintahan Surabaya diuji, karena wacana penutupan Doli adalah lagu lama yang terdengar merdu kembali. Solusi wajib dicari, agar tak ada lagi rintihan sendu dari para pencari rezeki di Gang Doli. Gang Doli akankah menjadi kenangan? Atau jangan-jangan masih menjadi mimpi bagi para penikmat hawa nafsu duniawi? Selamat malam, Anda menyaksikan debat langsung dari Surabaya. Saya Alvito Dinova Gintings. Gang Doli secara tidak sengaja lekat dengan Surabaya. Ini bukan sesuatu yang positif atau negatif, tapi kurang lebih seperti itu. Nama Gang Doli sangat lekat dengan Surabaya. Konon kabarnya tempat prostitusi ini sudah dimulai sejak zaman Belanda. Dan pemerakarsanya seorang perempuan bernama Doli, keturunan Belanda yang memiliki rumah bordil dan kemudian akhirnya berkembang dan berkembang terus. Wacana penutupan rumah bordil atau program penutupan rumah bordil ini merupakan langkah pemerintah daerah dan juga kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kota. Ini merupakan hal yang juga terjadi di kota-kota lain. Kita tahu bersama beberapa tahun yang lalu Keramat Tunggak, salah satu lokalisasi yang besar di Jakarta juga ditutup dan kemudian beralih fungsi. Nah, pro kontra muncul di balik rencana pemerintah untuk menutup secara permanen lokalisasi ini. Saya akan mulai dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus Saifullah Yusuf. Backgroundnya apa, Gus? Sekitar awal tahun 2010 setelah Pak Gubernur dan saya dilantik waktu itu, banyak sekali titipan dari masyarakat yang bisa menjadi bagian penting dari agenda pemerintah Provinsi Jawa Timur 5 tahun ke depan. Salah satu diantaranya adalah soal pemberdayaan perempuan. Nah, ketika kita bicara soal pemberdayaan perempuan itu, salah satunya muncul kemudian masalah women trafficking dan juga masalah prostitusi. Lalu kita lihat data, seluruh Jawa Timur ini ada sekitar 47 tempat lokalisasi yang sangat terkenal. Dan di dalamnya ada sekitar 7.000 lebih yang tinggal di tempat itu. Salah satunya Doli. Ketika kita tanya semua tempat prostitusi itu apakah ada izin dan seterusnya, tidak ada. Tetapi ini hari-hari ada di tengah-tengah kita. Maka itu kemudian dilakukan pendalaman. Pada akhir tahun 2010 Pak Gubernur mengirim surat kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur untuk menanggulangi masalah prostitusi ini dan women trafficking dengan cara yang arif, bijak, dengan cara yang baik, dan dengan cara-cara yang melibatkan semua pihak, termasuk saudara-saudara kita yang berada di lokalisasi tersebut. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Pak Gubernur. Pertama, kita terus melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Satu, mengajak mereka yang ada di situ untuk melakukan introspeksi diri dengan mendatangkan ahli-ahli agama sesuai dengan agama mereka. Dan yang kedua, dilakukan pemberdayaan, ditambah keterampilan. Dan setelah itu kalau mereka kemudian sadar dan mau mencari nafkah yang lebih baik, maka Pak Gubernur beserta pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota akan menyediakan
anggaran yang secukupnya untuk mereka memulai hidup yang baru. Saya potong sampai di situ, Pak Wagub, terima kasih. Saya mau ke Pak Said Muzakir yang menjadi perwakilan ya, suara dari penghuni Doli. Di situ bukan hanya prostitusi dan mucikari, tapi juga banyak orang yang mencari nafkah di sana ya. Bagaimana rencana pemerintah ini ditanggapi positif? Tapi yang jelas bahwa rencana pemerintah kota dalam hal ini menunai kontroversi persoalan. Karena apa? Bahwa kalau kita berbicara masalah prostitusi bukan hanya ada di Doli aja. Di luar lokalisasi, di luar Doli atau di luar lokalisasi banyak sekali yang ada di wilayah Surabaya. Dalam hal ini harapan kami paling tidak ada lebih kajian lebih serius dengan persoalan ini terkait dengan ekonomi masyarakat atau ekonomi rakyat yang ada di wilayah lokalisasi khususnya di Surabaya. Satu hal yang menjadikan kita nolak karena tidak ada penataan yang lebih serius dalam hal ini. Yang dimau seperti apa? Sisi ketidakseriusan adanya satu sisi bahwa pemerintah akan mau melakukan dan akan dilakukan. Bahasa akan itu sampai kapan gitu loh. Dalam hal ini, karena apa? Pasca penutupan yang ada di Bangunsari dan Tambah Asri, sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan. Kemajuan itu maksudnya apa? Bagaimana? Kemajuan maksudnya? Di tatanan perekonomian malah terjadi suatu kemiskinan. Ini adalah penyalahan daripada hak seseorang. Artinya bahwa itu ada sesuatu hal yang sekiranya minimal kalau ada keseriusan dalam hal untuk penataan, paling tidak menjamurnya penginapan dan lain sebagainya yang ada di wilayah Surabaya ini perlu dicurigai. Ada apa dengan itu? Baik, ditanggapi Pak. Pak Upawo barangkali dari kota. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi tentang pasca penutupan yang ada di Dupa, bahwa pemerintah kota saat ini sudah menganggarkan 28 miliar untuk lokalisasi yang sudah ditutup kemarin. Memang kita melakukan kajian yang sangat mendalam tentang apa-apa yang harus kemudian dilakukan dan itu sangat dibutuhkan oleh warga. Dengan demikian kemudian perekonomian yang selama ini dikhawatirkan dengan penutupan lokalisasi itu nanti akan menjadi tidak bergairah, maka itu nanti akan bergairah. Yang perlu diketahui bahwa alasan-alasan untuk saya potong Pak ya, saya potong. Baik. 28 miliar katanya sudah turun ke belum ada turun 20 miliar rencana. Dalam arti perencanaan. Makanya saya kan tadi mengatakan bahwa akan dilakukan, bahasa akan dan mau dilakukan. Itu sampai kapan? Itu. Pak, sampai kapan Pak? Jadi begini dulu, mungkin saya tambahkan dulu ya. Mungkin saya tambahkan begini dulu. Kita berasumsi bahwa yang di dalam itu adalah ingin juga mencari alternatif pekerjaan yang lebih baik. Itu asumsi kita. Itu setuju ya? Setuju ya? Kemudian begini Bapak. Enggak, sebentar. Ini ditanggapi dulu bahwa prostitusi itu bagian dari penyakit masyarakat. Kita sudah tidak bicara tentang agama lagi karena sudah ada dalilnya dan seterusnya masalah sosial dan sebagainya. Tapi ada kesepakatan bahwa kalau misalnya ada penghidupan yang lain, konteksnya bagaimana dulu? Karena apa? Persoalan ini yang sudah dilakukan mulai tahun 2010 sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan. Ya, oke, silakan. Ini data, ya, boleh nanti dikonfirmasi. Selama tahun 2011 sampai 2013 di Jawa Timur itu ada sekitar 22 tempat yang tutup. Ya, termasuk di Surabaya ini ada 3, yaitu Dupa, Bangunsari, Tambak-Sari, dan Klakahrejo. Ini 3. Kemudian di beberapa tempat lain juga banyak. Nah, dalam proses penutupan itu, sepanjang yang saya ikuti, itu tidak ada pemaksaan. Ini adalah sukarela. Pertama, kita kirim ulama-ulama ke sana untuk memberikan penyadaran. Setelah itu bagi yang mau ditindaklanjuti dengan pendidikan keterampilan. Nah, setelah mereka dapat keterampilan, mau memulai hidup baru, ada program dari pemerintah pusat, dalam hari ini Dinas Sosial, memberikan dukungan sekian juta rupiah. Nah, untuk pemberdayaan ekonomi daerah yang ditinggal ini, itu tugasnya pemerintah provinsi. Sementara proses
awal itu dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Kritik yang disampaikan oleh Pak Mudzakkir sampai sekarang yang tutup itu belum kelihatan. Baru mau akan. Apakah itu juga terjadi di Doli? Apa langkah tindak lanjutnya? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.